SMA khusus olahraga Papua di Buperwaena, Jayapura kemarin melakukan launching website dan penerimaan siswa baru sekaligus melakukan penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding dengan pihak Jepang dalam ini sekolah olahraga Yamagata, Jepang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sekolah Olahraga Jayapura, Papua, Rabu 20 Juli 2022. Karena ini kita sedang ada di masa pandemi, sehingga kita melakukan pembelajaran secara online. Jadi pembelajarannya itu berupa cabang olahraga yang kami miliki itu, dan di Jepang Chuoga Community kita kolaborasi untuk belajar sehingga anak-anak di sini mereka tahu bahwa ternyata ada teman-teman di Jepang juga ada sekolah olahraga, mereka juga belajar tentang olahraga di sana di masing-masing cabur seperti kita. Itu tujuannya. Kenapa nanti harus pilih ke Jepang? Apakah itu keunggulan dari Kami pilih Jepang karena pertama saya sebagai kepala sekolah juga memang kuliah di Jepang, dan salah satu di Jepang yang unggul itu kebersihan. Jadi sekolah ini kalaupun kita memiliki atlet-atlet yang luar biasa, kalau itu tidak didasari dengan kebersihan, kesehatan, lingkungan juga, itu maka semua itu sia-sia. Sehingga kami memilih salah satu negara di Asia Pasifik yang bersih lingkungan, sehingga itu menjadi sebuah pendukung dalam olahraga itu. Selain ke depan ini kerjanya seperti apa? Kerjasama itu pertama kita lakukan pembelajaran online, karena kerjasama ini kita lakukan atas pemerintah Jepang dengan pemerintah Papua, itu kita ada sister province, jadi di bawah itu kami lakukan pembelajaran online. Ini berapa tahun, Pak? Kita rencana awal 3 tahun, karena kebetulan kami ada proyek kerjasama di bidang pertanian juga, sehingga di situ kami menginkludkan. Apakah nanti ada pertukaran pelajar gitu? Kalau segitu kita masih belum pikirkan. Nanti setelah pembelajaran online dilakukan, setelah itu baru mungkin akan kita pikirkan. Fasilitas penunjang, Pak? Fasilitas penunjang untuk belajar online? Fasilitasnya memang kami belum ada yang memadahi, sehingga harapan kami dengan adanya seremonial seperti ini, Pemda dari dekat melihatnya, menontonnya apa yang anak-anak Papua khususnya Semankor lakukan ini, agar sarana prasarana khususnya dalam hal wifi, kemudian juga layar untuk anak-anak bisa belajar itu bisa teratasi dengan baik. Tapi saya pikir Pemda akan bantu, karena Pemda tidak akan buta untuk melihat dalam hal ini. Berapa anggaran yang dibutuhkan Semankor? Kami sebenarnya membutuhkan anggaran yang cukup besar, tetapi memang akan terinci lagi jelas apabila kami rincikan bersama, dan itu pun tergantung juga anggaran yang dibutuhkan tentukan bagi SMA olahraga nantinya. Besarannya berapa kira-kira? Ya, kalau ini kami memang membutuhkan hampir 1 miliar. Karena memang kita harus melakukan penggodokan banyak hal, fasilitasnya, sarana olahraganya, kemudian juga dalam hal internet itu kita supaya bagus, ada website, ada seperti yang kita lakukan hari ini launching, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas pendukung lain yang bisa kita lakukan untuk online learning. Oke, Pak. Di luar sana kan mereka masih buta soal Semankor ini, kira-kira himbauan masyarakat. Ya, Semankor ini adalah sekolah keberbakat olahraga yang tadinya sudah rubah nama menjadi SMA Negeri Khusus Olahraga. Jadi SMA Negeri Khusus Olahraga ini menampung siswa-siswa yang punya bakat, lalu dididik, mereka dibina di sini sehingga dia bisa tampil di event-event lokal, daerah, kemudian nasional, dan kalau bisa di internasional.
Itu, dan selain itu juga SMA ini sama dengan SMA lain. Artinya selain kita kasih latih di bidang olahraga di masing-masing cabur, ada juga pelayanan akademik IPA IPS itu tetap kita jalan, sehingga begitu anak selesai maka dia mendapatkan raportnya itu dua. Jadi raport akademik seperti sekolah umum, dan juga ada raport yang khusus untuk olahraga selama dia lakukan segala macam aktivitas menyangkut olahraga di sini. Oke Bapak izin, mungkin terkait website yang sudah di-launching hari ini, mungkin harapan ke depan dari selaku kepala sekolah sendiri bagaimana Bapak? Ya, memang sekolah ini kita sudah jalan sejak 2013, namun yang memiliki adalah blogger. Sementara kalau kita pakai blogger itu tidak diikuti baik oleh teman-teman lain, apalagi di luar negeri. Sehingga dalam rangka belajar online, maka kami harus launching website yang resmi. Sehingga di situ ada informasi terkait dengan sekolah, sarana prasarana misalnya asramanya, terus kemudian kurikulum olahraga serta kurikulum akademik itu terinclude di situ, sehingga teman-teman di luar sana bisa mengikutinya. Oke, siap. Bapak izin mungkin terkait siswa yang sudah diserahkan ini, kira-kira yang masuk tahun ini jumlah berapa banyak? Ya, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua, khususnya Dinas Pendidikan, bahwa kita harus ambil sesuai dengan bakat yang dimiliki, sehingga jumlah kita di sini sedikit. Jadi kita ambil di sini 92 siswa. Di dalamnya ada cabang olahraga atletik, kemudian juga ada tinju, kemudian voli, dan juga atletik. Jadi selain itu ada juga cabang perorangan yang akan dididik di luar, di mana dia ikuti klub-klub tertentu. Akademiknya kami layani di SMA olahraga. Berapa bahasa yang ditargetkan Pak? Kita di website kita ada 3 bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Sehingga teman-teman di Jepang sana, mereka juga ikuti sekolah kita melalui bahasa Jepang. Sehingga tidak susah untuk mengikuti. Rencana pengembangan berapa bahasa asing lagi? Kita mau agar bahasa lain seperti Jerman, karena memang SMA olahraga ini terstruktur. Bangunannya ini dibangun dari Jerman, sehingga sekali waktu kalau ada yang sudah bahasa Jerman lagi, maka kita mau telusuri lagi ke sana supaya sekolah ini bisa didukung oleh bukan saja dari pemda lokal, tetapi juga dari Jepang dan beberapa negara lain. Sekarang ada berapa yang lama? Semua kita 315. Tambah dengan yang baru? Tambah dengan 92. 315 ya? 315. 15 siswa. Tadi saya bilang ada peraturan presiden baru 86 2021, kemudian ada MTN juga Kepresnya untuk manajemen talenta nasional, bidang olahraga, Jebon, itu semua sudah membuka kesempatan untuk olahraga ini terus bertumbuh dan berkembang. Karena terakhir kan kita perhelatan PON yang luar biasa besarnya itu juga menjadi latihan presiden. Secara khusus memang pengembangan talenta sebenarnya di bidang olahraga ini penting sekali, karena memang up and down kan. Kita tahu kalau Papua itu kan gudangnya sebenarnya, cuma ada talenta-talenta yang dibantu untuk dibangun terutama anak-anak Papua ya, karena di Semakor ini memang banyak sekali talenta Papua yang bagus-bagus di sini. Memang butuh mentoring, pelatihan bagus, disupport secara dana, ini gedung-gedung juga. Nah ini yang sementara saya sedang dengan Pak Kepala Sekolah juga tim dari dinas bagaimana mengkoneksikan supaya selama pemerintahan Pak Jokowi juga ini diperhatikan begitu. Jadi ada koneksi antara sarana prasarana dan juga SDM. Jadi kami dari Kementerian juga kan membedangi bidang SDM. Jadi pengembangan SDM itu penting sekali. Jadi tidak gedungnya saja rusak, tapi manusianya juga. Mungkin itu yang memang jadi perhatian khusus sehingga saya bisa meluangkan waktu di sini. Melaporkan juga itu nanti ke baik Kementerian Pendidikan sendiri di Dirjen untuk SD sampai SMA, karena ada aplikasi baru yang akan diluncurkan untuk identifikasi bakat olahraga. Terus kemudian Kemenpora juga akan saya koneksikan, juga PUPR tadi untuk membangun, makanya hadir ke Cipta Karya kita kami sudah koneksi. Seperti itu mungkin planning ke depannya, termasuk dengan mungkin skill tadi itu yang paling penting, soft skillnya, supaya anak-anak yang keluar dari sini memang punya karakter yang kuat, terus bisa juga kalau tidak
nantinya jadi pelatih tuh bisa multi talent multi ini juga ya, tax gitu. Deputi mana? Deputi? Dan deputi yang 2 bidang pengembangan manusia kantor staf presiden. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, jadi SMA olahraga ini bukan sekolah kejuruan. Tetapi dengan fenomena yang ada saat ini, tahun 2023 kita sudah ganti nama SMA olahraga menjadi sekolah menengah terintegrasi berbasis ekologi sosial yang ada di sini. Jadi ekologi sosial yang dimaksud adalah basisnya pada kebiasaan tradisi masyarakat di sini. Misalnya di sekitar sini Jayapura ada kelompok-kelompok orang menari atau orang olahraga. Nah, itu anak-anak itu yang usia sekolah kita masukkan di sini. Jadi dengan merubah nomenklaturnya menjadi SMA sekolah terintegrasi atau sekolah menengah umum terintegrasi, maka kelas-kelasnya tidak seperti ini. Jadi kita lihat potensi apa yang anak-anak masuk, misalnya olahraga sepak bola atau bola voli ya, misalnya 20 orang, oke lah mereka kita buat 2 kelas. Tapi ada anak lain yang ternyata bakatnya di seni, misalnya seni musik, atau misalnya dia lihat dari sisi bahasa bagus, kita buka kelas bahasa dan kelas seni. Jadi bukannya kelas-kelas, sehingga supaya bisa menjadi sekolah terintegrasi, namanya ini kita rubah. Kalau sekolah olahraga kan orang pikir semuanya ini kan suka olahraga dalam, kenyataannya tidak. Nah, itu di samping itu tetap ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, di samping ada jurusan vokasi tadi. Jurusan vokasi misalnya akuntansi kita buka, pariwisata kita buka, terus kesenian kita buka. Itu kan selama ini ada di SMK terpisah. Kita semua terintegrasi di sini. Jadi dilakukan integrasi supaya guru-guru yang ada di sini mereka berkolaborasi. Jadi guru-guru yang punya potensi untuk kesenian, dia bisa mengajar di bidang yang lain misalnya seperti itu. Yang punya potensi untuk pelajaran matematika, dia bisa mengajar di kelas IPA, bisa juga mengajar di kelas kesenian, bisa juga di kelas olahraga seperti itu. Jadi itu 2023 kita sudah menerima siswa per kebutuhan. Jadi yang olahraga, yang seni, maupun yang masuk IPA, maupun yang masuk IPS kita terima di sini. Kemudian mereka punya asrama ini sudah ada asrama putra dan putri masing-masing 48 kamar. Dan di dalamnya itu bisa isi, karena satu kamar itu ada 4 orang, pasti akan lebih dari situ. Jadi konsepnya begitu ke depan, sehingga ini kerjasama ini untuk menuju ke sana, menuju sekolah terintegrasi tadi, sekolah menengah terintegrasi. Di dalamnya ada olahraga, ada seni, dan juga ada jurusan yang lain, IPA, IPS tadi, pariwisata, akuntansi itu akan kita dibantu dengan Jepang tadi. Jadi sekolahnya mereka menjadi sister schoolnya kami. Apapun yang kami lakukan nanti berkolaborasi dengan mereka punya, yang kami di sini. Tentunya ada hal-hal lain yang tidak bisa kita samakan, tapi hal-hal yang sama kita berkolaborasi dengan mereka. Jadi mungkin kecuali guru yang tidak ini, kalau program pasti kita akan berkolaborasi dengan mereka. Nah, dari dinas kami dukung penuh karena sekolah ini sekolah-sekolah SMA 3 semua olahraga ini sekolah-sekolah khusus di bawah binaan provinsi sejak dulu. Jadi bukan sekarang. Jadi walaupun besok kewenangannya misalnya SMA SMK itu ke kabupaten, dari sisi pembinaannya tetap ada di sini. Ya, manajemennya mau ke kota kabupaten silakan, tapi pembinaannya tetap ada di provinsi. Ya, ini hampir semua sekolah SMA maupun SMK yang bersifat unggulan itu kami provinsi bertanggung jawab untuk itu.